Seperti yang kita ketahui, bahwa untuk menjadi perangkat desa, ada 3 tahapan seleksi yang harus dilalui, yaitu pemeriksaan administrasi, tes tertulis, dan tes wawancara. Di video ini, kami tampilkan soal-soal tes tertulis, yang kami rangkum dan seleksi dari hasil tes tertulis tahun 2018, sampai dengan awal tahun 2023. Soal-soal yang kami tampilkan adalah soal dengan frekuensi paling banyak muncul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ada 2 sumber yang diuji pada saat tes tertulis, yaitu 1. Pengetahuan umum yang terdiri atas pemahaman matematika dasar, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, pengetahuan matematika dasar, penggunaan logika dan lain-lain. 2. Pengetahuan umum soal pemerintahan desa. Untuk mempersingkat video, di video kami kali ini, hanya menampilkan pengetahuan umum tentang pemerintahan desa. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis ya. 1. Undang-undang yang mengatur tentang desa adalah A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Jawaban yang benar adalah A, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Untuk memudahkan mengingat, undang-undang tentang desa ini lahir di tahun pergantian pemerintahan, dari Presiden SBY ke Presiden Joko Widodo yaitu tahun 2014. 2. Rencana pembangunan jangka menengah desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu A. 3 tahun B. 4 tahun C. 5 tahun D. 6 tahun. Jawaban yang benar adalah D, yaitu sesuai dengan masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun. 3. RKP desa adalah singkatan dari A. Rancangan kegiatan pemerintah desa. B. Rencana kegiatan prioritas desa. C. Rencana kerja pemerintah desa. D. Rencana kerja prioritas desa. Jawaban yang benar adalah C. Rencana kerja pemerintah desa. 4. RKP desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu A. 6 tahun B. 5 tahun C. 3 tahun D. 1 tahun. Jawaban yang benar adalah D. 1 tahun. Jadi jika rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes disusun selama masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun, maka penjabarannya yaitu RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Desa disusun per 1 tahun anggaran. 5. Berikut adalah sumber pendapatan asli desa yang sah, kecuali A. Bagi hasil badan usaha milik desa. B. Pungutan jasa layanan administrasi kepada masyarakat. C. Hasil sewa fasilitas aset desa. D. Pemanfaatan tanah kas desa. Jawaban yang benar adalah B, yaitu pungutan jasa layanan administrasi kepada masyarakat. Di dalam Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 22 Ayat 1 diatur bahwa desa dilarang melakukan pungutan terhadap jasa layanan administrasi desa seperti surat pengantar, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan domisili, dan lain-lain. 6. Dana desa adalah dana yang bersumber dari A. Anggaran kecamatan. B. Anggaran kabupaten. C. Anggaran provinsi. D. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Jawaban yang benar adalah D, yaitu bahwa dana desa atau DD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pengelolaan keuangan berikut ini adalah A. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. B. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. C. Permendagri No. 20 Tahun 2018. D. Permendagri No. 84 Tahun 2015. Jawaban yang benar adalah
C yaitu Permendagri nomor 20 tahun 2018. Sebagai penjelasan bahwa A. Permendagri nomor 111 tahun 2014, Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa. B. Permendagri nomor 114 tahun 2014, Pedoman Pembangunan Desa. C. Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan D. Permendagri No 84 tahun 2015, Pedoman Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa. 8. Alokasi dana desa adalah A. Dana yang dibagikan secara merata. B. Dana yang diterima dari pemerintah pusat. C. Dana yang diterima dari kecamatan. D. Dana yang diterima desa dari APBD kabupaten. Jawaban yang benar adalah D, yaitu dana yang diterima desa yang bersumber dari APBD kabupaten. Untuk diketahui bahwa sumber pendapatan desa bersumber dari 3 sumber pendapatan yaitu 1. Pendapatan yang bersumber dari hasil usaha desa sendiri, atau pendapatan asli desa disingkat PAD. 2. Dana dari APBD kabupaten atau alokasi dana desa, disingkat ADD, dan 3. Dana yang bersumber dari APBN yaitu dana desa, yang disingkat DD. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 mengatur tentang A. Pemilihan Kepala Desa. B. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, LKMD. C. Pemilihan BPD. D. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jawaban yang benar adalah D, yaitu pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. 10. Syarat pemberhentian perangkat desa menurut UU tentang desa adalah, kecuali A. Tidak loyal kepada kepala desa terpilih. B. Mengundurkan diri. C. Meninggal dunia. D. Sudah berumur 60 tahun. Jawaban yang benar adalah A, yaitu tidak loyal kepada kepala desa terpilih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Susunan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, bahwa perangkat desa dapat diberhentikan apabila A. Telah berumur 60 tahun ke atas, B. Meninggal dunia, dan C. Mengundurkan diri. 11. Salah satu tugas dan kewenangan Kepala Seksi Pemerintahan menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 di bawah ini adalah A. Mengatur regulasi desa. B. Inventarisasi aset desa. C. Pendataan kegiatan pembangunan infrastruktur. D. Perencanaan kegiatan desa. Jawaban yang benar adalah A, yaitu mengatur regulasi desa. Sedangkan jawaban B, yaitu inventarisasi aset desa menjadi tugas dan kewenangan KAUR, TU, dan pelayanan umum. Pendataan kegiatan pembangunan infrastruktur adalah tugas dan kewenangan Kasih-Kesra, sedangkan perencanaan kegiatan desa adalah tugas dan wewenang KAUR Perencanaan Desa. 12. Yang disebut perangkat desa adalah A. Pelaksana kewilayahan. B. Pelaksana teknis. C. Pelaksana sekretaris desa. D. A, B, dan C semua benar. Jawaban yang benar adalah D, yaitu A, B, dan C semua benar. Jadi yang disebut perangkat desa ada 3 unsur yaitu 1. Pelaksana kewilayahan dalam hal ini kepala dusun atau sebutan lainnya. 2. Pelaksana teknis dalam hal ini adalah kasih atau kepala seksi. 3. Unsur sekretariat desa yang terdiri dari KAUR atau kepala urusan dan dipimpin oleh 1 orang yang disebut sekretaris desa. 13. Yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah terdiri dari A. Kepala desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara desa. B. Kepala desa dan camat sebagai unsur penyelenggara desa. C. Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
D. Kepala desa dan bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Jawaban yang benar adalah C. Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 14. BPD adalah singkatan dari A. Badan Perwakilan Desa, B. Badan Pengawas Desa, C. Badan Permusyawaratan Desa, D. Badan Perhimpunan Masyarakat Desa. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Badan Permusyawaratan Desa. 15. Perangkat desa yang bertugas menyusun draft peraturan desa adalah A. Sekretaris Desa, B. Kasih Kesra, C. Kasih Pelayanan, D. Kaur Keuangan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu Sekretaris Desa. 16. Berikut adalah larangan untuk BPD kecuali A. Pelaksana kegiatan desa, B. Rangkap jabatan sebagai pegawai negeri sipil, PNS, C. Menjadi anggota partai politik, D. Rangkap jabatan dengan lembaga kemasyarakatan desa. Jawaban yang benar adalah B, yaitu rangkap jabatan sebagai pegawai negeri sipil, PNS. Jadi seorang anggota BPD tidak dilarang merangkap sebagai pegawai negeri sipil. 17. Di bawah ini adalah tugas dan kewenangan BPD, kecuali A. Membahas rancangan keputusan peraturan desa, B. Mengawasi kinerja pemerintah desa, C. Membentuk panitia pemilihan kepala desa, D. Mengangkat dan memberhentikan kepala desa. Jawaban yang benar adalah D. Mengangkat dan memberhentikan kepala desa. Jadi, yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala desa adalah kepala daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota. Kepala desa yang terpilih dari hasil pilihan langsung oleh rakyat di desa, dilantik dan disahkan oleh bupati atau wali kota, dan pemberhentiannya pun menjadi kewenangan bupati atau wali kota. Memenak di dalam aturan, BPD boleh mengusulkan pemberhentian kepala desa, tetapi hanya sebatas mengusulkan, sedangkan keputusan akhir di tangan bupati atau wali kota. 18. Kaur atau kepala urusan di desa bertanggung jawab kepada A. Kepala desa, B. Sekretaris desa, C. Kasih atau kepala seksi, D. Ketua BPD. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Sekretaris Desa. Jadi dalam struktur pemerintahan desa, Kaur atau kepala urusan berada di bawah koordinir Sekretaris Desa, dan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya, Kaur bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa. 19. Kasih atau kepala seksi di desa bertanggung jawab kepada A. Kepala desa, B. Sekretaris desa, C. Ketua BPD dan LPMD, D. Camat dan Bupati. Jawaban yang benar adalah A, yaitu kepala desa. Dalam struktur pemerintahan desa, kasih atau kepala seksi sejajar dengan sekretaris desa, dan sama-sama bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. 20. Sebelum pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa harus mendapatkan rekomendasi dari A. Ketua BPD, B. Ketua LPM dan tokoh masyarakat, C. Camat, D. Bupati melalui dinas LPMD. Jawaban yang benar adalah C, yaitu bahwa sebelum kepala desa menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa wajib berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari camat. 21. Sekian video kita kali ini, dukung channel kita ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar tetap eksis menyediakan informasi seputar kegiatan desa. Terima kasih.